Shalom saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kami, menyediakan, mencukupkan apa yang kami perlu, melimpahkan semua kasih karunia-Mu yang baru setiap pagi. Engkau menguatkan, Engkau menyegarkan kami pagi hari ini dengan kehadiran-Mu, dengan Roh Kudus-Mu yang terus membakar hati dan hidup kami Tuhan. Supaya kehidupan rohani kami tidak menjadi surut, tidak padam, tapi terus menyala-nyala di dalam Engkau. Terima kasih buat Engkau yang sudah hadir di dalam Praise and Worship pagi hari ini lewat pujian dan penyembahan. Dan sekarang tiba waktunya kami dipersiapkan untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar pagi ini menjadi kekuatan dalam hidup setiap kami. Berikan kami hikmat dan pengurapan supaya apa yang kami dengar adalah firman yang hidup. Roh Kudus yang mengajar secara pribadi buat setiap kami. Urapi dan juga mampukan hamba-Mu yang tidak punya kemampuan selain Engkau yang memberikannya. Biarlah bisa menyampaikan dengan bahasa yang sederhana. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian dan kemuliaan kami persembahkan hanya kepada nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang ada di tempat ini, shalom yang ada di rumah atau yang ada dimanapun yang sedang streaming PW pagi hari ini. Saudara, hari ini saya akan bicara tentang sebuah tema yaitu dipilih dan diperlengkapi. Kita buka Keluaran 31 ayat 1 sampai 11. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya dan segala perabotan kemah itu. Yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Ayat 2, ya. Minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Saudara sekalian, selama ini seringkali kita menghubungkan kepenuhan roh Allah, kepenuhan roh kudus itu dengan berkhotbah, bernubuat, melakukan mujizat, melakukan tanda-tanda yang ajaib. Tetapi dalam Alkitab, ternyata Alkitab berbicara tentang seseorang yang dipenuhi roh Allah, tetapi kita akan melihat dia bukan bicara dipenuhi roh Allah kemudian dia berkhotbah, dia melakukan mujizat, ya dia berada di mimbar, dia berada di sebuah tempat kebaktian yang begitu banyak orang. Tetapi seseorang yang dipenuhi roh Allah, dia bekerja dari sebuah meja atau dari sebuah tempat, saudara. Tempat bukan tempat yang rohani sepertinya. Dia tidak berkhotbah, dia tidak sedang mempersiapkan sebuah materi KKR atau mengerjakan sesuatu yang rohani. Dia bukan orang yang mengangkat tangan kemudian ada kesembuhan ilahi yang terjadi. Tidak saudara. Tetapi orang ini, pribadi ini, person ini adalah mereka yang dipenuhi dengan roh Allah, tetapi bisa menghasilkan sebuah karya yang sangat indah, bisa menghasilkan sebuah karya yang luar biasa.
Nah, orang pertama yang secara eksplisit disebut dalam Alkitab dipenuhi Roh Allah sesuai dengan Alkitab yang tadi kita baca, itu bukan Musa, bukan Yosua, bukan Harun, bukan seorang nabi besar, tetapi dia adalah seorang seniman, dia adalah seorang pengrajin, dia seorang arsitek, dia seorang pekerja. Bukan orang rohani, bukan hamba Tuhan besar, bukan tokoh-tokoh yang besar, bukan pemimpin besar, saudara. Tapi dia orang yang tidak tercatat secara luas, tidak disebut secara banyak dalam Alkitab. Kalau Musa, Yosua, dan nabi-nabi, saya percaya saudara pasti akan lebih hafal. Dari sekolah minggu pun sudah tahu dia adalah orang yang sangat hebat. Ya, tetapi seorang yang nanti kita akan belajar adalah orang yang ternyata dia dipenuhi Roh Allah, tetapi dia tidak berkhotbah. Dia tidak melakukan sesuatu yang spektakuler secara rohani, saudara. Nah, inilah yang akan mengubah bagaimana Allah ingin mengubah cara berpikir kita, mengubah cara kita memandang sebuah pekerjaan. Allah ingin mengubah bagaimana kita melihat bahwa talenta, profesi, panggilan hidup itu semuanya Tuhan yang menetapkan. Dan Tuhan bisa memanggil orang biasa seperti saudara dan saya untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Jadi jangan berpikir kalau orang yang luar biasa itu selalu hamba Tuhan hebat, penuh karunia, penumpangan tangan orang sembuh. Ya, kalau misalnya berdoa orang penuh Roh Kudus dengan cepat, melakukan tanda-tanda mujizat, pengikutnya banyak, gerejanya besar dan sebagainya. Tetapi orang-orang biasa seperti kita-kita, jemaat awam, apakah bisa Tuhan melakukan sesuatu? Apakah bisa saudara dan saya dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa? Jawaban saya tegas, sangat-sangat bisa. Amin. Keluaran 31 ayat 1 sampai 2 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini saya baca ulang buat saudara. Tuhan berkata kepada Musa, Tuhan ngomong sama Musa, aku sudah memilih Besaleel anak Uri cucu Hur dari suku Yehuda. Ada nama Besaleel, sering dengar nama ini? Jarang ya, karena namanya jarang disebut saudara. Mungkin di Keluaran ini sering-sering disebut. Besaleel itu dalam bahasa Ibrani artinya di bawah naungan Allah. Dia hidup dalam perlindungan Allah, cocok banget dengan namanya. Jadi kalau mau punya anak kasih nama Besaleel bagus juga saudara ya. Di bawah naungan Allah, di bawah perlindungan Tuhan. Jadi Tuhan tidak melihat jabatan, popularitas, siapa saudara, nama besar saudara itu apakah sudah mendunia, terkenal di mana-mana, viral di media sosial. Tetapi Tuhan sedang mempersiapkan hati yang siap dipakai, hati yang siap dibentuk, orang yang mau meresponi setiap pilihan Tuhan. Yang nanti akan diperlengkapi dengan cara Tuhan yang luar biasa. Step yang pertama Tuhan berkata sama Musa, aku memilih dari sekian banyak orang di Israel, dari sekian banyak orang yang bekerja bersama dengan Musa, dia pilih satu nama, namanya Besaleel. Dia tidak pilih yang lain. Kenapa Tuhan memilih Besaleel? Karena Tuhan punya maksud. Karena Tuhan ingin menunjukkan kalau Tuhan memilih orang yang sudah ahli, orang yang sudah terkenal, mungkin bilang begini, oh ya iyalah, dia kan sudah terkenal, pantas aja terpilih, dia kan hebat, dia kan pinter, dia kan begini, wajarlah kalau dia terpilih. Tetapi ketika Tuhan berkata, aku sudah memilih, artinya itu ketetapan Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat. Aku pilih Besaleel, ya bin anak Uri, cucu Hur dari suku Yehuda. Siapa Besaleel? Besaleel bukan imam. Besaleel bukan nabi. Dia bukan pemimpin perang. Dia bukan tokoh yang terkenal. Yang tadi saya bilang saudara jarang dengar namanya. Ya, juga mungkin kisahnya dicatat dalam Alkitab sangat sedikit saudara. Tidak banyak disebutkan. Beda dengan tokoh-tokoh yang lain. Tetapi dia hanya seorang pengrajin. Hanya seorang seniman, hanya seorang pekerja,
Tetapi dia dipilih Tuhan untuk apa? Untuk membangun kemah suci. Dia dipilih oleh Tuhan untuk sebuah tugas yang sangat luar biasa. Membangun kemah suci gak sembarangan saudara, perlu orang yang sangat luar biasa. Tetapi maksud Tuhan memilih Bezaleel, dia punya patron, dia punya gambar yang sangat besar. Untuk apa? Untuk nanti melihat hasil yang diciptakan oleh kemampuan Bezaleel. Tuhan tidak mencari orang yang berjabatan tinggi, tetapi Tuhan mencari orang biasa yang siap dipakai Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara sering berkata, saya bukan siapa-siapa, saya nggak punya kedudukan, saya hanya jemaat awam, datang di PW tiap hari, duduk juga kadang di pojok, kadang juga sering ya sedikit-sedikit ngantuk lah. Apakah Tuhan bisa pakai saya? Sekali lagi saya berkata, sangat bisa. Kalau Tuhan berkata, aku memilih kamu, berarti Tuhan punya maksud dan punya tujuan. Kalau Tuhan berkata, aku memilih Steve, maka Tuhan punya rencana dan tujuan dalam hidup saya. Kalau Tuhan berkata, aku memilih Josman, berarti Tuhan sudah punya rencana. Seorang Josman akan dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa, dengan maksud Tuhan yang ajaib. Nah mari kita lihat saudara. Ketika Tuhan sudah memilih, Keluaran 31 ayat 3 sampai 5 terjemahan sederhana berkata begini. Aku sudah, kata sudah, aku sudah memenuhi Bezaleel dengan rohku. Dia dipilih, setelah dipilih enggak dianggurin. Setelah dipilih sama Tuhan, Tuhan berkata, aku sudah menunjuk ya, aku sudah milih nih. Sekarang aku sudah memenuhi Bezaleel dengan rohku, dengan roh Tuhan, dengan ruah, dengan roh kudus. Dan memberi dia satu kebijaksanaan, kepandaian, kemampuan dalam segala bidang kerajinan, termasuk pembuatan rancangan dari emas, perak, dan perunggu, pemotongan dan pemasangan batu permata, pemahatan kayu, serta segala macam kerajinan lainnya. Keren saudara ya. Jadi ketika Tuhan memberikan roh Allah buat Bezaleel, setelah dipilih oleh Tuhan, tidak hanya berhenti di situ. Roh Allah itu berfungsi buat apa? Buat Bezaleel. Ternyata diberi oleh Tuhan kebijaksanaan, kepandaian, kemampuan dalam segala bidang keahlian. Keren gak saudara? Jadi kalau saudara dipenuhi roh Allah, maka Tuhan akan memperlengkapi yang ini. Tuhan memperlengkapi saudara dengan kebijaksanaan, kepandaian, kemampuan dalam segala bidang. Dan kali itu Bezaleel sedang dapat tugas membangun kemah suci. Yang diperlukan adalah kemampuan untuk membuat ya seni dengan emas, perak, perunggu, batu permata, dan kerajinan lainnya. Maka Tuhan mengaruniakan kompetensi, mengaruniakan kemampuan. Bukan hanya popularitas, bukan cuma nama besar, tetapi roh Allah yang diberikan kepada saudara dan saya akan membuat saudara punya kompetensi untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar dengan cara yang orang dunia mungkin gak bisa lakukan. Amin. Jadi saudara dan saya harus paham, jangan hanya bicara bahwa kalau dipenuhi roh Allah itu bahasa roh, karunia mujizat, itu boleh, itu juga perlu, itu juga penting. Tetapi di mana saudara ditempatkan, di mana saudara dikasih tugas, maka Tuhan akan memperlengkapi saudara. Bukan untuk berkhotbah mungkin, bukan untuk bernubuat barangkali. Bukan untuk menjadi WL mungkin, tetapi saudara punya tugas di mana Tuhan tempatkan saudara masing-masing. Amin. Kalau saudara ada di multimedia, maka Tuhan akan memampukan saudara. Kalau kalian ada di penari sebagai seorang profesional, sebagai seorang guru, maka Tuhan memberikan hikmat, pengertian, pengetahuan, dan keahlian. Untuk apa? Untuk menjalankan setiap talenta profesi yang Tuhan percayakan. Nah ini yang seringkali lalai dalam hidup kita saudara. Kita hanya mengejar sesuatu yang sepertinya spektakuler rohani.
Kalau berdiri di mimbar ini sepertinya bangga banget, kayaknya keren sekali. Di streaming YouTube di mana-mana, wah keren ya, wah keren banget, main musiknya keren, WL-nya ngangkat, nggak tahu apa yang diangkat. WL-nya luar biasa, singernya suaranya bagus. Tetapi ketika kita ada di depan pintu sebagai usher, ketika kita ada di lapangan parkir sebagai penerima tamu dan pengatur parkir kendaraan, apakah kita juga diperlengkapi dengan hikmat, pengertian, pengetahuan, dan keahlian? Atau kita hanya menjadi orang yang biasa-biasa saja? Nah, mari kita lihat hikmat atau wisdom. Hikmat itu adalah kemampuan untuk saudara memakai pengetahuan saudara dengan benar. Itu adalah hikmat, kapan harus ngomong, kapan harus diam, kapan harus memutuskan, kapan harus berpikir, itu hikmat. Jadi kalau orang yang berhikmat dia selalu punya waktu, punya timing yang tepat, kapan dia memutuskan, kapan dia bertindak. Tidak sembrono dengan mulutnya, tidak sembrono dengan keputusannya. Dan Roh Kudus akan membuat saudara menjadi orang yang berhikmat. Amin. Hikmat membuat kita bekerja dengan tepat, hidup berkenan dan memuliakan Tuhan. Jadi sekali lagi buat saudara-saudara, teman-teman semua yang ada di tempat ini, siapapun Anda, apapun tugasmu, apapun profesimu hari-hari ini, mari kita lihat seperti Bezaleel. Ketika Tuhan sudah menunjuk, ketika Tuhan sudah mengurapi dengan Roh Allah, ada hikmat yang turun dalam hidupnya. Yang kedua, Tuhan kasih understanding, pengertian buat Bezaleel. Bukan cuma sekedar tahu, tapi dia paham apa yang harus dikerjakan. Dia ngerti secara mendalam. Bezaleel tahu rencana Allah apa ketika Tuhan tunjuk dia sebagai orang yang ditugaskan membangun kemah suci. Memperlengkapi kemah suci dengan berbagai macam ornamen, perabot dan sebagainya. Dia tahu, dia punya pengertian. Bezaleel tidak asal bekerja, yang penting kerja, yang penting dilihat pemimpin, yang penting absennya hadir, yang penting kelihatan. Kalau ada pemimpin seolah-olah lagi sibuk, kalau pemimpin gak ada santai-santai duduk mager bahkan ketiduran. Dia tahu tugasnya, seorang penari dia tahu tugasnya apa, seorang asyir dia ngerti tugasnya apa. Dilihat tidak dilihat oleh siapapun, dia ngerti, punya understanding. Dia ngerti bahwa saya sebagai asyir, sebagai hamba Tuhan yang tugasnya menyambut setiap jemaat yang datang. Dia punya pengertian, saya ngerti tugasnya, saya ngerti harus bagaimana. Itu pengertian, itu understanding. Nah banyak orang tugas nggak ngerti dia harus apa. Tugas apa ya? Ini saya harus ngapain ya? Kok masih nanya? Gitu ya. Ayo kamu pemain banner, ngerti kan? Harus ngapain? Ngerti kan setiap lagu harus pakai apa bannernya, ngerti kan penari harus pakai apa propertinya, itu understanding. Jangan begitu ganti lagu bingung, ini apa nih bannernya pakai apa, ini pakai apa nih, penarinya bawa bunga atau bawa apa dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak punya pengertian. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang mencari bukan hanya orang yang sibuk bekerja, tetapi Tuhan sedang mencari mengapa kita ditempatkan dan kita harus mengerti di mana saudara ditempatkan. Saudara ditempatkan di multimedia harus punya pengertian, understanding, ngerti saya harus ngapain, tugas saya apa. Jangan bahasa Ibraninya planga-plongo saudara, gak ngerti, bengong, bingung, panik, nanti bingung, salah semua saudara. Yang ketiga, Bezaleel dikasih pengetahuan, knowledge. Pengetahuan itu bicara tentang kemampuan teknis. Bezaleel dia tahu, dia punya knowledge bagaimana dia merancang, bagaimana dia pilih bahan, bagaimana dia pilih emasnya seperti apa, peraknya seperti apa, kayunya seperti apa, dia menggambar, dia merancang, dia mengukur, dia tahu, dia punya knowledge, dia punya pengertian. Kemampuan teknis. Tuhan tambahkan buat Bezaleel. Jadi kalau misalnya kita ada dalam pelayanan sebagai seorang pemain musik misalnya, kita ngerti
Ya, kalau overtune kuncinya apa? Kalau misalnya ini kuncinya kemana? Kita ngerti bagaimana harmonisasi, bagaimana kita membangun sebuah orkestra yang bagus, bagaimana kita bisa menciptakan aransemen yang bagus, enak didengar, kompak saudara. Itu knowledge saudara. Kita ngerti polanya, kita bisa merancang, kita bisa mengatur. Dan Tuhan yang memberi kemampuan untuk kita bekerja secara benar dan profesional. Bukan asal kerja. Nah seringkali kita bilang begini, ini kan pelayanan, ini kan di gereja, udahlah di gereja gak usah pusing-pusing. Sekarang banyak gereja, banyak pelayanan dikelola secara profesional saudara. Ya mereka gak bicara masalah, ini kan gereja, udahlah gak apa-apa. Kalau gereja kan ya udah gereja aja, nanti gereja itu gak bertumbuh. Sekarang banyak gereja itu hadir orang-orang profesional yang punya knowledge. Mengatur keuangan, mengatur sistem, mengatur multimedia, mengatur crowd. Bahkan di semua gereja, bukan semua lah, bahkan banyak gereja sekarang mereka punya yang namanya traffic management, service management, ministry management. Kalau gerejanya besar ada bagian penterjemah bahasa asing, ada bagian timekeeper, ada event organizer, semua diatur. Supaya apa? Supaya pelayanan kita itu maksimal. Menjadi berkat. Kalau jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang baik, punya knowledge, bisa mengatur, bisa merancang, bisa menganggarkan. Kalau jadi guru, jadilah guru yang kreatif. Kalau jadi dokter, jadilah dokter yang teliti, dokter yang mengerti perkembangan zaman, perkembangan penyakit terbaru. Jangan pas-pasan doang, nanti penyakitnya datang penyakit baru, salah obat saudara. Yang keempat, Bezaleel diberikan skill keahlian. Ya, Tuhan tidak anti dengan keahlian. Amin. Tetapi Roh Kudus akan membuat saudara menjadi semakin ahli. Amin saudara. Mungkin saudara berkata begini, saya udah pinter loh. Main piano saya jago. Penari, bisa salto saya. Bisa naik ke atas. Multimedia, kamera saya jago. Fotografi saya keren. Komputer saya udah oke. Desain grafis 5 menit jadi. Itu skill bagus. Dan seringkali dalam pelayanan rohani kita bilang begini, yang penting urapan. Betul gak saudara? Yang penting urapan, yang penting urapan. Saudara, Bezaleel Tuhan pilih dia punya urapan tetapi diperlengkapi juga dengan skill, dengan keahlian. Dia bisa membuat, dia bisa memahat, dia bisa membuat dengan teliti batu, permata, ukiran kayu dengan skillnya dia. Dan hasilnya kualitas tinggi. Bukan hasil yang gampang ditiru mungkin. Bukan hasil yang kualitas biasa-biasa. Nah seringkali saudara kita pengennya urapan itu menggantikan skill. Mau pelayanan gak perlu latihan, yang penting doa, urapan, Tuhan pimpin. Lagunya apa? Nanti Roh Kudus bicara. Latihan 5 menit jadi saudara. Ayo udah latihan. Ayo tes cek sound. A. Oke. Lagu kedua B. Selesai. Saudara sekalian perhatikan baik-baik. Ketika Roh Kudus turun memperlengkapi orang yang ahli, punya skill, maka skill itu menjadi unggul dan luar biasa. Kalau bicara skill main musik, sorry saudara, mungkin kita tidak lebih baik dari pemain musik dunia, betul gak? Kalau bicara nyanyi, suara kita pas-pasan mungkin tidak lebih baik dari penyanyi dunia. Tetapi seharusnya kita bisa berkata, kalau penyanyi dunia mau nyanyi 1 jam, mau nyanyi 1 lagu aja, tampil di TV-nya, latihannya bisa berkali-kali. Bisa jaga suara, jaga makan. Kenapa kita sebagai anak Tuhan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sepertinya hanya bilang begini, yang penting urapan. Nanti Tuhan sertai. Pokoknya kalau udah di atas urapan bekerja, suara yang fales, jadi gak fales. Ya beli bisa, kalau suaranya udah fales ya fales aja ya Sir Jospan, harus latihan. Saya daftar jadi paduan suara, di audisi suaranya fales. Kan yang penting urapan kok Josman.
Boleh dong saya pelayanan, yang penting kan urapan saya doa puasa. Ya dites berkali-kali suaranya fales. Ya saudara harus rela kalau saudara nggak terpilih. Kalau saudara mau unggul, latihan guys. Penari latihan sungguh-sungguh. Pemain musik latihan dengan sungguh-sungguh. Bikin harmonisasi, jangan cuma sekedar ya udahlah lagu ini, oh udah tahu patronnya. Lagu ini iramanya begini, lagu ini iramanya begini. Terus dari minggu ke minggu gak pernah berubah. Dari bulan ke bulan gak pernah ada modifikasi. Multimedia gitu-gitu aja, tidak pernah upgrade, tidak pernah next level. Tampilannya begitu-begitu aja, YouTube-nya gak pernah upgrade saudara. Hayo latihan skill, belajar, mau di-upgrade dan diurapi Tuhan, maka skill saudara dan saya menjadi sesuatu yang luar biasa. Bezaleel, dia punya skill, maka Tuhan tambahkan roh Allah menjadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Roh Allah menjadikan saudara dan saya kreatif. Amin saudara. Percaya itu? Keluaran 31 ayat 4 sampai 5. Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditata untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Ketika Bezaleel dikasih roh Allah, maka dia sanggup punya kemampuan untuk mengerjakan emas, perak, tembaga, batu permata, berbagai kayu, dan berbagai macam pekerjaan. Banyak saudara, banyak banget. Emas, perak, tembaga, kayu, macam-macam dia bisa kerjakan. Dia kreatif, dia bisa menciptakan sesuatu yang sangat bagus untuk kemah suci. Ketika roh Allah turun dalam kehidupan Bezaleel, Allah memberi ide kreatif. Ya, Allah adalah pencipta dunia yang sangat kreatif. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini sangat kreatif, maka dia adalah sumber kreativitas itu. Semua karya kreatif itu harus digunakan untuk memuliakan Allah. Amin. Kalau saudara kurang kreatif, minta sama sumbernya. Minta sama master of kreatif, Tuhan sendiri yang memampukan saudara menciptakan berbagai macam bentuk. Apa saja. Kalau Pak Gideon mengerjakan kayu, wah kadang-kadang saya kaget, wih modelnya kok bisa begini ya, kok tulisannya bisa begini. Itu artinya kita sedang out of the box. Kalau kita nggak kreatif, kita ketinggalan zaman saudara, serius. Kalau pelayanan kita nggak kreatif, maaf, orang bisa tinggalin kita. Jemaat bisa cari tempat lain. Kalau kita hanya pas-pasan dan berkata, sudah yang penting Tuhan hadir. Iya betul Tuhan hadir. Tapi Tuhan juga pengen saudara upgrade, saudara kreatif, dikelola lagi. Kami di sekolah juga begitu. Ya, kami dari yayasan bilang sama kepala sekolah dari mulai KB sampai SMA. Tahun ajaran yang baru Anda harus lebih kreatif gimana pun caranya. Nggak mau yang kayak tahun kemarin. OSIS harus lebih kreatif. Pramuka harus lebih kreatif. Gimana pun caranya. Perlu keluar duit banyak, berdoa Tuhan siapkan. Perlu sumber daya, latih. Kirim ikut seminar, ikut pelatihan, ikut workshop. Berani melangkah, berani berbeda dari orang yang lain. Kalau orang lain berani, kenapa kita enggak? Kalau sekolah yang bukan sekolah Kristen kreatif, kenapa kita sekolah Kristen yang seharusnya ditambahkan dengan roh Allah harusnya jauh lebih kreatif, jauh lebih powerful. Amin. Maka saya berkata, ayo bergerak, ayo kreatif, ayo bikin sesuatu yang berbeda. Saya kadang-kadang suka nodong Sir Josman. Sir, bikinin aplikasi ini, 2 hari jadi saudara. Sir, bikinin aplikasi buat absen, anak-anak TK. Supaya scan, gak usah pakai manual, bisa muncul di TV. 2 hari jadi saudara ya. Sir, bikinin absen buat guru-guru honor supaya gak perlu catat nama pakai bolpen, pakai kertas. Supaya paperless, sekian hari jadi saudara. Bikinin aplikasi ini, karena dia kan suka dengan IT saudara. Ya, kadang-kadang suka saya kejar-kejar, ayo sir mana sir, ayo sir mana sir. Kita harus kreatif, apalagi sekarang ada AI.
Ya, AI saya. Ya, bukan II ya, AI. Hitungan menit, hitungan detik jadi. Ya, saya bikinin poster, langsung jadi sejosman, 5 menit jadi saudara ya. Harus lebih daripada yang lain. Amin. Bezaleel merancang begitu banyak hal, emas, perak, tembaga, permata dan sebagainya. Yang berikutnya saudara, ini menarik. Keluaran 31 ayat 6 terjemahan sederhana bilang begini. Aku juga sudah memilih Aholiab anak Ahisamak dari suku Dan untuk membantu pekerjaannya. Kepada semua perajin di antara umat Israel, aku sudah, Tuhan bilang, memberikan kemampuan untuk membuat semua yang aku perintahkan kepadamu. Tuhan ngerti Bezaleel gak bisa kerja sendiri, tugasnya banyak, pekerjaannya gak 1-2, mungkin puluhan, mungkin ratusan. Maka Tuhan tahu kemampuan Bezaleel tidak bisa untuk mengerjakan semua. Maka Tuhan memilih orang yang kedua namanya Aholiab. Untuk apa? Untuk membantu pekerjaan Bezaleel. Allah memberikan Bezaleel seorang partner kerja namanya Aholiab. Dan juga Aholiab ini diberikan kemampuan untuk membuat semua yang aku perintahkan. Aholiab juga punya keahlian, Bezaleel punya keahlian. Digabungkanlah dua orang ini berkolaborasi, bukan berkompetisi. Maka menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar untuk membangun kemah suci yang luar biasa indah dan bagusnya. Pelayanan kita harus dibangun dengan kolaborasi, bukan kompetisi. Kita nggak bisa jalan sendiri dan berkata begini, saya bisa sendiri kok. Kerajaan Tuhan tidak dibangun oleh Superman atau Superwoman, tetapi oleh teamwork. Oleh orang-orang yang punya kemampuan yang lain dikombinasikan, dikerjasamakan. Digabungkan jadi satu dalam satu teamwork. Bukan untuk kompetisi, tapi saling mendukung, saling menguatkan, saling mengisi satu dengan yang lain. Tidak ada pelayanan yang berhasil karena satu pemimpin. Gak ada saudara. Musa punya pendamping, punya pembantu, namanya Yosua. Elia juga punya Elisa. Bahkan ketika Musa sibuk pusing dengan apa yang diurus untuk orang Israel. Mertuanya bilang, kamu pilih pemimpin 50, pemimpin 10, pemimpin 100. Dipilih mereka yang punya kompetensi. Suruh kerja sama-sama supaya kamu gak pusing, bukan one man show. Jangan sedikit-dikit Musa, laporan Musa, sendal hilang Musa, lapar Musa, haus Musa, semua Musa, stres Musanya. Maka dipilihlah para pemimpin. Dalam perusahaan ada presiden direktur, ada manajer, ada supervisor, ya, ada apa lagi? Gak bisa semuanya hanya ke satu orang. Masalah listrik satu orang, masalah jemaat ngamuk satu orang, jemaat sakit satu orang, jemaat ngalamin kesulitan keuangan satu orang, gak bisa. Harus ada orang-orang dengan kompetensi yang berbeda yang diberikan mandat, diberikan roh Allah untuk mengerjakan semuanya. Jangan ada persaingan di dalam pelayanan kita. Kita harus selalu mensupport satu dengan yang lain. Jangan ribut untuk hal-hal yang sepele. Hanya gara-gara jadwal, hanya gara-gara salah kirim misalnya, kemudian jadi ribut, jadi salah persepsi, salah komunikasi. Jangan saudara, ingat pekerjaan Tuhan harus dikembangkan. Cirebon dan Indonesia harus kita menangkan, kita gak bisa jalan sendiri. Eklesia JKI Anugerah di kota ini gak bisa berdiri sendiri, perang terus setiap hari sendirian, gak bisa. Kita harus teamwork, kita harus network. Dengan siapa? Dengan gereja lain, dengan pelayanan lain, dengan hamba-hamba Tuhan lain. Yang satu visi untuk apa? Untuk mempercepat penggenapan rencana Tuhan atas negeri ini, atas Indonesia. Amin saudara, gak bisa. Oh semuanya Ibu Nani, ya Ibu Nani capek. Nanti kalau Ibu Nani pelayanan keluar kota, jemaatnya sepi. Kenapa? Gak ada Ibu Nani.
Nanti kalau Ibu Nani pulang rame. Apa-apa semua ke Ibu Nani. Apa-apa semua ke Ibu Nani. Minta didoakan Ibu Nani. Didoain Pak Gideon aja mau nggak? Nggak mau, pengennya Ibu Nani. Gak bisa saudara, pemimpin punya bagiannya. Pemimpin sudah mendelegasikan dan setiap kita yang terima sebagai partner kerja, partner pelayanan, percayalah saudara juga sudah dipenuhi dengan Roh Allah. Kalau Tuhan sudah menetapkan, saudara kerjakan. Multimedia ada Amos, ada Aldi, di Penari ada Melisa, ada Devlin, ada Bom Bom di WL dan sebagainya. Mari berkolaborasi, dukung pemimpin kita untuk mengembangkan pelayanan ini dengan luar biasa. Seperti Besaleel dan Aholiab. Amin. Setelah mereka dipilih, diperlengkapi, yang ketiga adalah mereka mewariskan. Nah ini keren saudara. Mereka mewariskan kemampuan pada generasi berikutnya. Mereka dipilih, diperlengkapi, next mereka memperlengkapi. Ada regenerasi. Keluaran 35 ayat 34 bilang begini, Tuhan juga sudah mengangkat Aholiab, anak Ahisamak dari suku Dan, sebagai wakil Besaleel dalam pekerjaan besar ini. Tuhan sudah memampukan keduanya untuk mengajarkan keahlian mereka kepada orang lain. Jadi kalau saudara pinter, jangan pinter sendiri. Kalau saudara hebat, jangan hebat sendiri. Ajarin orang lain, tularkan skill saudara. Tularkan spirit melayani saudara kepada orang lain. Sehingga apa? Di bawah saudara ada regenerasi yang sangat bagus. Di Cirebon itu kalau anak-anak muda mentok-mentoknya kelas 3 SMA, kuliah keluar kota. Kalau pemusik, penari tidak ada regenerasi yang bagus, tidak mengajarkan kepada generasi berikutnya, maka kita bisa putus regenerasinya. Kelas 3 SMA keluar kota, selesai. Udah pinter-pinter di Cirebon, nanti gereja lain yang menuai. Mereka udah jadi pindah keluar kota. Datang kalau pas liburan, kita kekurangan pemain musik, kekurangan penari, kekurangan multimedia. Makanya wariskan kemampuan seperti Besaleel dan Aholiab kepada siapa? Kepada orang lain, kepada generasinya. Perlu cari generasi, perlu open recruitment, ya, perlu buka kelas pelayanan. Pemain drum jangan cuma 1, 2, 3 orang, mungkin bisa 5, 6, 7 orang. Pemain keyboard harus bertambah. Sehingga ketika ada 1, 2 orang diutus pelayanan, gak mentok saudara. Tapi ada regenerasi, ada orang-orang yang pandai juga seperti Besaleel dan Aholiab. Kenapa? Karena mereka berdua mengajarkan, mewariskan kemampuan, mewariskan skillnya, mewariskan knowledge-nya, mewariskan, mengimpartasikan urapannya kepada orang lain. Maka pelayanan mereka menjadi hebat dan berkesinambungan. Amin. Pemimpin sejati itu melahirkan orang lain. Pemimpin sejati itu bukan cuma pinter diri kita sendiri, tidak. Tapi kita mendidik, kita mengimpartasi, kita meregenerasi. Ya, pemimpin yang hebat membuat orang lain bisa bekerja, dia bisa mendelegasikan, mendirect, mengevaluasi, itu pemimpin yang hebat. Pemimpin sejati bukan hanya menghasilkan sebuah program, sebuah mahakarya, tetapi pemimpin yang sejati dia akan menghasilkan penerus. Amin. Manusia ada batas waktu kemampuan, manusia punya umur, manusia bisa pensiun. Ibu Nani bisa pensiun, Pak Gideon bisa pensiun secara usia. Ya, mungkin Mistin seorang senior juga mungkin bisa pensiun. Saya juga dan yang lain bisa pensiun karena usia. Entah nanti bagaimana. Tetapi yang kita harus lakukan adalah hari-hari ini mari persiapkan generasi penerus pelayanan kita di tempat ini. Kalau dalam keluarga saudara punya anak, itu generasimu, nanti punya cucu, punya cicit. Harus ada regenerasi, harus menularkan apa yang baik dari orang tuanya kepada generasi berikutnya. Jangan sampai nanti generasi berikutnya menjadi berbeda, rusak. Kenapa? Karena tidak ada pendidikan yang diurus oleh orang tuanya dengan cara yang benar. Tuhan Yesus tidak membangun gedung. Tuhan tidak membangun ministry yang hebat. Yang Yesus lakukan, dia membentuk murid. Amin. Ketika 12 murid dibangun, diajar, dididik Tuhan, dikirim kemana-mana. Murid menghasilkan murid, murid menghasilkan murid, murid menghasilkan murid.
Makanya firman Tuhan bilang, pergilah jadikanlah segala bangsa, apa? Murid dan ajarkan mereka. Harus diajar, dididik. Ya, saya juga punya murid. Tuh murid-murid saya di pojok kanan tuh. Saya ajar mereka. Dan saya berdoa mereka juga suatu ketika akan mengajar orang lain. Saat nanti mereka sukses, mereka bisa menularkan apa yang dulu pernah saya ajarkan kepada mereka. Murid menghasilkan murid, dididik, diajar, diregenerasi. Sehingga pelayanan kita menjadi pelayanan yang spektakuler di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ada tongkat estafet. Musa mendidik Yosua, tongkat estafet jatuh kepada Yosua. Elia mendidik Elisa, tongkat estafet jatuh kepada Elisa. Pelayanan itu semakin powerful. Amin. Bahkan Tuhan bilang, kamu akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar daripada yang pernah aku lakukan. Jadi kalau saudara sedang dipersiapkan sama Tuhan, ditunjuk sama Tuhan untuk tongkat estafet generasi berikutnya, saudara harus siap. Amin. Setia dalam panggilan, jangan hanya mengejar pengalaman spektakuler. Bezaleel dipenuhi Roh Allah bukan untuk mencari popularitas. Sekali lagi namanya tidak disebut berkali-kali. Tetapi dia membangun tempat kediaman Allah, kemah suci. Membangun mahakarya dengan hikmat, keahlian, kreativitas, ketelitian, dan integritas. Setialah dengan panggilanmu, setialah dengan panggilan saudara. Walaupun terkadang gak enak. Walaupun terkadang kayaknya sulit, walaupun terkadang kayaknya merepotkan ya. Perlu waktu, perlu memikirkan, perlu banyak hal yang harus dikerjakan. Tapi setia saja, lakukan dengan sungguh-sungguh. Nanti Tuhan yang akan menyempurnakan. Walaupun saudara masih belajar, tapi Tuhan akan menyempurnakan. Ketika saudara setia dengan panggilanmu. Kalau saudara sebagai seorang penari, setia dengan panggilanmu. Sebagai seorang multimedia, setialah dengan multimediamu. Sebagai seorang asyir, setialah dengan asyirmu. Knowledge tambahkan, skill tambahkan. Amin. Pemain musik, knowledge tambahkan, skill dipertajam. Bikin jadi lebih keren, saudara. Amin, saudara. Hamba Tuhan juga, skill mulai ditambahkan. Ya, sekarang udah ada AI, saudara. Gambar-gambar bisa gampang cari, gampang bikin dengan cara yang mudah. Kolose 3 ayat 23, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati. Amin. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendak kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati. Seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani. Apapun pekerjaan saudara, hari ini apa saja. Yang rohani, yang non rohani, kerjakan dengan sepenuh hati, amin. Seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Walaupun pekerjaanmu duniawi, tapi jadikan itu sebagai sebuah mesbah pelayanan untuk melayani Tuhan. Roh Kudus tidak hanya bekerja di mimbar ini, Roh Kudus tidak hanya bekerja di gereja, Roh Kudus tidak hanya bekerja di KKR besar, tetapi juga Roh Allah bekerja di bengkel saudara, di sekolah saudara, di toko saudara, di rumah saudara, di dapur sekalipun. Ada Roh Allah yang bekerja di sana dan setiap tempat di mana ada orang percaya mengerjakan panggilan bagi Tuhan, maka kita sedang mempersembahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Ketika hidup saudara dan saya dipenuhi Roh Allah, pekerjaan bukan lagi sekedar untuk cari duit, bukan lagi sekedar untuk cari nafkah, melainkan pekerjaan kita adalah sebuah ibadah pelayanan kita kepada Tuhan. Amin. Pekerjaan kita adalah mesbah kita kepada Tuhan. Profesi menjadi pelayanan, apapun profesi saudara, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai apapun saudara. Profesimu adalah pelayanan kita dan karya saudara, hasil yang kau hasilkan adalah sebuah kesaksian yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Hari ini kita belajar dari Bezaleel dan Aholiab. Tuhan sudah memilih saudara dan saya. Tuhan sudah memperlengkapi dengan kuasa. Berfungsilah, maksimallah,
Belajarlah, upgrade dirimu. Dan jangan lupa, ajar orang lain, tularkan, didik orang lain, perlengkapi orang lain, tularkan semangatmu, tularkan warisan rohani, tularkan skill kepada mereka, ajar mereka. Supaya ada regenerasi dalam pelayanan kita yang tidak akan terputus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Pekerjaanmu, apapun yang saudara lakukan, jadikan sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Jangan sepelekan, saya kan cuma ibu rumah tangga, saya kan gak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa masak, cuma bisa di dapur, saya kan pensiunan, gak punya duit banyak. Ketika engkau ada di bawah Roh Allah, maka engkau bisa melakukan apapun, sekecil apapun. Amin. Lakukan saja dengan hati, seperti saudara melayani Tuhan. Maka Tuhan akan membuat sesuatu yang kecil sekalipun saudara kerjakan menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Hamba sudah sampaikan Tuhan apa yang Kau mau buat kami semua. Ajar kami Tuhan mulai saat ini untuk mengerti bahwa ketika Tuhan sudah menunjuk dan memilih kami, Tuhan tidak tinggal diam, tetapi Tuhan akan melanjutkan karya-Mu yang besar buat kami. Tuhan akan memperlengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, dengan hikmat, dengan kemampuan, dengan pengetahuan, dengan kepandaian, dengan skill Tuhan, dengan keahlian, dengan banyak hal yang besar untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Khususnya buat kami yang ada di JKI Anugerah PD Eklesia Sion ini Tuhan. Ajar kami, setiap kami. Apapun bagian kami mau mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Kami mau maksimal Tuhan, kami gak mau pas bandrol, kami gak mau biasa-biasa. Kami mau menjadi pelayan Tuhan yang penuh dengan urapan, tetapi juga penuh dengan keterampilan, kemampuan, skill dan kepandaian. Tidak hanya bicara urapan, tetapi kami mau mengasah diri kami dengan banyak hal keahlian untuk memuliakan nama Tuhan lewat pelayanan kami. Ampuni kami kalau seringkali kami abai, ampuni kami kalau seringkali kami lalai Tuhan. Tapi pagi hari ini kami mau terus belajar, mau diperlengkapi, mau dididik. Dan biar di pelayanan ini Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan, ada impartasi Tuhan yang kami terima. Ada regenerasi pelayanan, ada pemimpin yang menghasilkan pemimpin, ada regenerasi anak-anak muda, anak-anak dewasa muda, para orang tua yang terus akan bermunculan pelayanan-pelayanan yang semakin bertambah, ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Sehingga lewat tempat ini rencana-Mu atas kota dan bangsa kami tergenapi. Karena kami membangun teamwork, membangun tim pelayanan yang kuat. Ada murid-murid yang baru yang mau dididik, yang mau dimuridkan untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Dimanapun kami diutus, maka di tempat yang baru pun kami mau dididik dan kami mau mendidik. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Meteraikan firman ini boleh jadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami berdoa pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Apapun yang terjadi hari-hari ini, gejolak ekonomi, politik, keamanan, situasi, apapun yang terjadi saat ini kami tetap berdoa Tuhan pegang kendali. Jangan biarkan bangsa ini menyimpang dari jalan dan rencana-Mu. Pemimpin bangsa kami dari presiden, wakil presiden, staf menteri dan semuanya. Berikan mereka hikmat takut akan Tuhan. Untuk mereka bisa mengerjakan, memimpin, mengatur dan membuat semua yang ada di bangsa ini berjalan dengan baik seperti yang Tuhan mau. Keadaan ekonomi, keadaan politik, hukum, semua keamanan kami doa dalam nama Yesus Tuhan pegang kendali. Jangan biarkan bangsa ini terpuruk dan hancur Tuhan. Selamatkan bangsa kami, pulihkan negeri kami, berkati Indonesia, berkati bangsa kami. Beri keamanan, kesejahteraan, kedamaian. Luputkan dari malapetaka, mara bahaya, bencana alam apapun. Kami tahan dalam nama Tuhan Yesus. Kalaupun harus terjadi, minimalisasikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kota kami juga dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya pemimpin kota kami diberkati dan takut akan Tuhan, diberikan kemampuan dan hikmat untuk bisa mengelola dan memimpin kota kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pekerja, karyawan, semua rakyat di kota kami, di kota Cirebon dan di Indonesia khususnya. Mereka yang masih mencari pekerjaan, mereka yang terkena PHK, Tuhan tolong. Tuhan mampukan mereka
untuk tetap bertahan dan bisa menemukan pekerjaan yang terbaik. Kami berdoa pulihkan ekonomi bangsa kami, ekonomi kota kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat hamba-hambamu, Ibu Nani dan tim pelayanan yang masih ada di Jepang menuntaskan bagian mereka untuk melakukan peperangan rohani. Kami percaya Tuhan sudah menetapkan dan mengirim mereka ke sana dengan sebuah tujuan dan mandat. Biar mereka boleh tuntaskan dengan baik, mereka boleh dengan tepat mengerjakan apa yang Tuhan mau. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah Kristus. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan semua dalam perlindungan Tuhan. Keluarga demi keluarga, semua tim yang berangkat, kami yang ada di tempat ini, biar kami unity. Kami berperang menghancurkan segala kuasa yang bukan dari Tuhan, yang ingin melakukan sesuatu yang buruk atas negeri kami, atas kota kami, atas bangsa kami, bahkan atas dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, tuntaskan mereka semua berperang, dan pada waktunya mereka kembali ke kota Sion, membawa jarahan, membawa kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga buat semuanya. Berkati kami yang hadir pagi hari ini dengan berkat yang terbaik. Apa yang kami kerjakan, yang kami lakukan, semua diberkati Tuhan. Saudara, mari kita pengurapan. Bapa di surga, di tangan kami ada minyak yang berasal daripadamu. Minyak kemenangan, minyak kesembuhan, minyak kekuatan, minyak glow in the dark, minyak-minyak yang ajaib yang Tuhan berikan di tempat ini yang berasal daripadamu. Inilah kekuatan kami di dalam Engkau. Kami percaya ada pengurapan Tuhan, ada proteksi Tuhan dari ujung kepala dalam nama Yesus. Tuhan turunkan pengurapan yang baru, perlindungan Tuhan. Pikiran kami dikuduskan, telinga kami diurapi dalam nama Yesus. Mulut bibir kami, perkataan kami jadi berkat, mata kami melihat dengan tajam hal-hal yang rohani yang berasal daripadamu. Kesetiaan kami tetap kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami tetap tertuju kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Hari ini apa yang kami kerjakan dengan tangan kami dibuat Tuhan berhasil. Tidak ada yang gagal, semua beruntung. Kaki kami diurapi, perjalanan kami jadi berkat, kuat tetap kuat, berdiri di bukit batu sekalipun kami tetap kuat. Kami naik terus dan tidak pernah turun karena Tuhan yang membawa kami naik terus Tuhan, next level dalam hidup kami. Terima kasih buat semuanya, berkati setiap kami hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami persembahkan PW pagi ini kepadamu. Kami meteraikan semuanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pulang semuanya membawa berkat yang berkelimpahan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.